high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja sa'atin lil muttaqin wa basara basaira lil musaddiqin bisaa'il hikami wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qultu rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Harapan Umat Pondok Jati Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Romli Sian Mair LC-MA beserta pengurus jajaran yayasannya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan SDIT Cordova. Yang saya hormati wali murid SDIT Cordova, serta tak lupa yang kami cintai dan kami sayangi serta kami banggakan, siswa-siswi SDIT Cordova. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, sehingga pada sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Baik, selanjutnya kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk itu patutnya kita sambut dengan penuh sukacita atau dengan gembira, senang hati. Karena barang siapa yang merasa senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Yaitu dengan cara senang mengisi apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Kita isi dengan penuh amalan-amalan soleh dan lebih dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya, maka insya Allah kita termasuk di dalamnya, yaitu yang dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan memberikan yang terbaik kesempatan ini, yaitu mengisi bulan suci Ramadan, sehingga kita akan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan serta dengarkan uraian Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Harapan Umat Pondok Jati Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Romli Sian Mair LC-MA. Untuk itu, mari kita simak. Dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya dan serta diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan banyak nikmat buat kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan juga sehat walafiat dan juga
nikmat kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini senantiasa Allah berikan cucuran rahmatnya buat kita semua, dan kita secara maksimal beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabatnya dan pengikutnya istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Harapan Umat, Pak Ustadz Kiai Haji Romli Sian Mair LCMA, dan juga kepada seluruh jajarannya yang tidak bisa Pak Saiful sebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita, kepala sekolah SDT Cordova, Al Ustadz Mahroroji MPD, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum Al Ustadz Khairul Fatihin SPDI, dan juga Dewan Guru SDT Cordova yang tidak bisa Pak Saiful sebutkan satu persatu, mohon maaf ya. Dan pastinya seluruh wali murid SDT Cordova dan seluruh siswa SDT Cordova kelas 1 sampai kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik ya. Mudah-mudahan semuanya bersemangat menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Kemarin sudah membuat poster, sudah kirimkan fotonya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dengan kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Baik, Pak Saiful akan memberikan keterangan tentang pelaksanaan bulan suci Ramadan tahun ini ya. Insya Allah nanti setelah ini kalian mendengarkan sambutan dari Al Ustadz Mahroroji MPD, kepala sekolah kita, dan juga tausiah dari Kiai Haji Romli Sian Mair LCMA, pimpinan Yayasan Harapan Umat Pondok Jati. Disimak baik-baik ya sambutan dan tausiahnya. Selanjutnya untuk hari ini, besok dan lusa, Senin, Selasa, dan Rabu kita libur, tidak ada KBM online atau PJJ. Dan setelah itu hari Kamis, Jumat, dan Senin, Selasa, pekan selanjutnya kalian tetap belajar ya dengan semangat, insya Allah. Dan nanti akan ada pesantren kilat online. Nah, nanti ditunggu kabar informasinya ya. Dan juga ada kita iftar jamaah secara online. Jadi nanti kalian membuat kreasi makanan atau minuman kalian di rumah. Nanti kita bersama-sama secara online makan bareng, nggak apa-apa ya, meskipun dengan keterbatasan. Kita tetap bersama, kita tetap menyambut dengan sukacita bulan suci Ramadan tahun ini. Insya Allah ya, tetap semangat ya semuanya. Dan untuk selanjutnya tanggal 13 Mei di prediksi insya Allah Idul Fitri. Jadi kita belajarnya sampai tanggal 11 Mei. Nah, tanggal 11 Mei masih belajar, jadi tidak boleh mudik dulu. Nanti setelah Lebaran kalian libur 2 pekan tuh, agak lama. Dan masuk lagi di awal Juni kalian sudah ujian praktek PAS kelas 1 sampai kelas 5 ya. Setelah itu nanti ujian PAS tertulis kelas 1 sampai kelas 5. Untuk kelas 6-nya sudah tidak ada lagi KBM, tapi kegiatan Ramadannya tetap berjalan, terutama mengisi lembar mutabaah ya. Seluruh siswa-siswa SDT Cordova mengisi lembar mutabaah. Lembar mutabaahnya diisi dengan jujur, boleh di print ya. Silahkan di print, nanti hasilnya dipoto atau langsung mengisi di kiriman Excelnya kemarin ya. Programnya langsung di laptop atau di handphone ataupun di komputer kalian mengisi. Nanti kalau sudah selesai kirim ke wali kelas. Nanti siapa yang terbaik di kelasnya masing-masing, insya Allah nanti akan ada hadiah dari sekolah. Jadi kalian melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan penuh semangat. Seperti itu ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan seluruh siswa-siswi di Cordova bersemangat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Selamat menjalankan ibadah tarawih, selamat makan sahur, selamat berbuka puasa bersama keluarga, dan melaksanakan sholat sunnah duha dan sholat sunnah yang lainnya. Dan tak lupa baca Qur'annya. Bagi yang belum bisa, maka baca tilawatinya agar semakin hari semakin baik belajar Al-Qur'annya, bacaannya semakin baik ya. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa Pak Saiful sampaikan. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Ayah bunda terima kasih atas pendampingannya. Tetap semangat, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada kepala sekolah beserta para dewan guru, para ustaz dan ustazah, pada seluruh wali murid, kepada juga ananda para siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Cordova, semuanya saya harapkan dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada waktu-waktu menjelang datangnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dan kita dapat beribadah pada bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan as-saum. As-saum atau di dalam bahasa kita sudah sangat terkenal, yakni maknanya puasa. Kaum muslimin dan muslimat serta anak-anakku sekalian, puasa ini merupakan syariat yang Allah telah tetapkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat pada tahun kedua hijrah. Artinya saat Rasulullah SAW sudah menetap di Madinah pada tahun kedua hijrah. Ketetapan itu ditandai dengan turunnya perintah shaum, turunnya perintah puasa, yang kita sudah sama-sama mengetahuinya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga telah Allah wajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Dan target yang harus dicapai oleh seorang mukmin adalah setelah selesai melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh, itu agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Perlu diketahui di sini bahwa saum itu Allah wajibkan kepada orang-orang beriman.
yakni dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka di sini syarat utama adanya kewajiban saum itu adalah al-Islam. Jadi ini wajib hanya bagi orang muslim. Wal Islamu syartun amun fi jami'il ibadat. Islam itu menjadi syarat yang secara umum dalam seluruh ibadah-ibadah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Jadi itu ada syarat pertamanya, dia adalah seorang muslim. Bagaimana kalau ada orang non-muslim ikut melaksanakan puasa sebagaimana puasanya orang Islam? Maka di sini fala yukhatabul kafiru bisawm. Pertama, orang kafir itu tidak diseru untuk melaksanakan saum. Wala yuqbalu minhu law shoma, dan juga andai juga dia tetap berpuasa, la yuqbal, tidak diterima oleh Allah. Tetapi nanti faiza aslama wajaba alaihi, kalau dia masuk Islam maka barulah dia terkena kewajiban saum. Wala qada'a alaihi fima madha, dan puasa yang memang dia tidak disuruh melaksanakannya saat dia masih berstatus sebagai kafir, la qada'a alaihi, tidak diwajibkan untuk membayar qada, tidak diwajibkan mengganti puasa yang dia tinggalkan saat dia belum memeluk Islam. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Maka dia akan diberikan maghfirah, dimaafkan, diampuni oleh Allah atas apa-apa yang dia lakukan pada masa sebelum dia memeluk Islam. Jadi di sini Allah jelas memanggil adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian para asatiz dan ustazat serta wali murid sekalian beserta anak-anakku, para siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Cordova, ibadah saum ini adalah ibadah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakannya, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi seluruh ibadah yang ada dalam syariat Islam itu Allah katakan lahu illa shaum. Untuk ibadah saum ini fa innahu li, itu ibadah untukku, kata Allah. Oleh karena itu wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan memberikan jaza. Bukan berarti ibadah yang lain itu bukan Allah yang memberikan balasan, tetapi Allah istimewakan untuk jenis saum Ramadan ini Allah katakan adalah ibadah yang kalau dalam syarah hadis wa ana ajzi bihi itu li'annahu la yadkhulu riya. Pada ibadah
saum ini tidak kemasukan riya. Amma baqiyatul ibadat fahiya aidan lillah lakinnana nusyahiduha wa qad ya'maluha al-insanu riya'an. Yang lain juga ibadah. Saum itu yang Allah khususkan balasannya dengan mengatakan wa ana ajzi bihi. Di sini selain ibadah saum itu juga memang lillah. Tetapi dalam ibadah selain saum ini kita dapat saksikan kadang-kadang orang melakukannya itu tersebab riya. Apa itu riya? Riya itu al-amal li ajli madhin nas. Suatu perbuatan yang mestinya lillahi ta'ala karena Allah, tapi dia lakukan karena ingin mendapatkan pujian orang. Li ajli madhin nas. Apa itu? Mislu as-salah was-sadaqah wal-hajj wal-amri bil-ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar. Lakinna as-sawma la ya'lamu bihi illallah. Di sini ibadah-ibadah selain saum Ramadan sangat rawan terkena penyakit riya. Penyakit hati yang namanya riya. Ingin mendapatkan pujian manusia sehingga menghilangkan niatnya yang mestinya karena Allah. Disebutkan di sini contohnya salat. Misalnya orang lagi salat kemudian dilihat oleh orang lain, dia kemudian ada niatan untuk katakanlah berpura-pura khusyuk, atau saat dia menuju masjid, menuju musalla, disaksikan orang. Terkadang hati orang-orang yang masih sulit untuk niat lillahi ta'ala itu, dia ada dalam hatinya itu ingin dipuji orang. Apalagi sedekah. Sedekah itu juga rawan untuk di mana pelakunya itu terkena penyakit riya. Ada orang yang ketika beramal, bersedekah, mungkin juga dia berzakat, nanti akan ada dalam hatinya itu ingin dipuji orang. Di dalam hadis, dia itu merasa sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan, orang yang murah. Hatta di dalam ibadah yang mestinya dia mendapatkan imbalan yang sangat banyak, karena masalah infak itu di dalam Al-Quran dikatakan satu dibalas sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi bila Allah menghendaki kepada orang tersebut. Tetapi ada orang yang memberikan sedekah, hartanya banyak dia sumbangkan, tapi nanti saat di mana orang lain mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan pahala. Dikatakan kazabta, kamu dusta. Dia mencoba membela diri, kenapa saya dikatakan berdusta? Padahal harta saya memang sudah habis, saya berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin juga sarana-sarana yang dibutuhkan sudah saya sumbangkan. Lalu dikatakan, kamu memang memberikan hartamu, membelanjakan hartamu, mensedekahkan hartamu. Tetapi saat kau berikan itu semua, bukan mengharapkan ridhoku, tetapi
agar engkau diberi gelar oleh orang-orang di sekitarmu bahwa engkau adalah Jawad, bahwa engkau adalah pemurah, engkau adalah dermawan. Dan orang sudah memberikan gelar itu pada kamu saat di dunia. Jadi salat, sedekah, bahkan haji itu juga sangat rawan untuk terkena riya. Juga al-amr bil ma'ruf, amr bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, itu semuanya bentuk-bentuk kebaikan yang dikatakan di sini ya'maluhal insan, qad ya'maluhal insanu riya'an. Kerap kali orang melakukan itu karena riya. Bagaimana tentang saum? Lakinna sauma la ya'lamu bihi illallah. Adapun puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada beda yang langsung nyata orang ini sedang saum atau tidak saum. Walihaza dha'afa ajra siyam. Oleh karena itu Allah melipat gandakan pahala saum atau pahala puasa, dengan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari saum. Ketika orang dalam puasa tersebut tidak sekedar tarkul akli wa syurbi wal jima', puasanya tidak hanya sampai di batas sekedar dia tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli istrinya di siang hari. Bukan sekedar itu, tetapi dia lakukan saum itu memang imanan wa ihtisaban. Dia lakukan itu atas dasar iman dan atas dasar dia mengharapkan mardatillah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti bahkan sampai menyebabkan dia di ujung Ramadan, saat dia selesai melaksanakan ibadah saum, Allah menggelar dia, Allah memberikan julukan kepada dia sebagai al-muttaqin, sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan saum itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa bis-shaumi tazkur ruh. Dengan saum itu ruhani orang yang melaksanakannya menjadi suci, bersih. Tazkur ruh. Apalagi wa tataghallabu 'ala an-nafsi ba'da an hubisat 'anis syahawat. Dan jiwanya itu juga dinyatakan telah menang dari segala bentuk rongrongan syahwat. Dia menahan diri dari segala godaan dan bujuk rayu syahwat. Maka ruhiyahnya, batinnya menjadi kuat, menjadi suci. Nanti faiza qawiyatir ruh tasallatat 'alal jasad fanqadatil a'dha'a lit-tha'ah.
Apabila ruhaniyahnya sudah kuat, maka nanti ruhani itu akan menguasai jasadnya, menguasai badannya. Maka anggota tubuhnya itu akan terarah menuju taat. Fanqadatil a'da'u lit-ta'ah. Wa ta'atu hiya allati tuqawwir ruh. Ketaatan itulah yang akan mengokohkan ruhaninya. Walihaza tajidu as-sa'ima yash'uru bi ruhaniyatin khususan qubaila al-iftar. Maka dapatlah disaksikan oleh kita bersama saat-saat menjelang berbuka puasa, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, dia berada dalam suasana ruhiyah yang memadai, suasana ruhiyah yang sangat tampak, kan tampak yang tadi menyebabkan orang menjadi riya ya. Tetapi di sini ruhaninya itu akan tertata, akan dikuatkan dengan adanya saum yang ikhlas itu, khususnya pada saat menjelang berbuka puasa, hingga Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 saat di mana dia sangat bergembira. Yang pertama dirasakan di dunia, dan nanti kebahagiaan yang lain di akhirat. Bilakah itu di dunia? Di dunianya Rasulullah mengatakan farhatun inda iftari. Kebahagiaan pertama saat dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang lain inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, maka di sini saum yang dilaksanakan oleh seorang manusia muslim, dia adalah saum yang lebih dari apa yang dikatakan dalam kaidah atau di dalam ta'rif atau definisi menurut para fuqaha. Di sana as-sawmu huwa imsakun 'anil muftirati min tula'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya saum adalah di mana seorang yang melaksanakannya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat sekalian, para wali murid, para asatiz dan ustazat, serta anak-anakku sekalian, bagian terakhir dari tausiah Ramadan ini, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk mari memanfaatkan Ramadan ini untuk kita menambah kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita. Apalagi saat puasa Ramadan ini sudah berulang-ulang kita laksanakan. Marilah kita berharap dan kita berusaha agar jangan sampai yang namanya an-nadam, penyesalan, baru itu muncul saat dihadapkan pada neraka, baru orang-orang itu merasa menyesal. Tapi menyesallah itu sekarang. Ada di dalam penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang menyesal. Sahabat beliau yang bernama Sya'ban, dia datang
untuk melaksanakan sholat subuh di setiap waktu. Tapi pernah suatu pagi, suatu subuh, Rasul tidak melihat sahabat ini. Karena biasanya dia mengambil tempat di saf pertama di sebelah kanan. Pagi itu tidak ada. Rasul menyuruh menunda iqamah. Tapi karena waktu semakin siang, semakin terang, kata Rasul, silahkan iqamat. Setelah sholat subuh, beliau bertanya, ada yang tahu berita Sya'ban? Sahabat yang hadir tidak ada yang tahu berita tentang Sya'ban. Ada yang tahu rumah Sya'ban? Ada yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun minta diantar menuju rumah Sya'ban. Ternyata jarak yang ditempuh itu pergi pulang dari rumah Sya'ban ke masjid itu sekitar 3 jam. Beliau sampai di rumah Sya'ban ini bertanya, apakah ini rumah Sya'ban? Betul, kata istrinya. Tapi Sya'ban sekarang sudah tidak ada, dia telah meninggal dunia. Tapi ya Rasulullah, ada hal yang saya tidak mengerti saat dia sakratul maut. Ada ungkapan yang terdengar oleh kami ini, kata dia, duhai, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ada ungkapan dari Sya'ban itu, duhai, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, duhai, kenapa tidak semua? Ini 3 hal yang saya tidak mengerti ya Rasulullah. Itulah yang terucap dari lisan Sya'ban saat dia sakratul maut. Lalu Rasul pun menjelaskan bahwa saat dia mengatakan, duhai, kenapa tidak lebih jauh? Itu karena Allah memperlihatkan kepada dia imbalan pahala bagi Sya'ban yang menempuh jarak begitu jauh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di saat orang lain, para sahabat yang lain ingin rumahnya itu dekat dengan masjid, dia memang begitu jauh rumahnya. Maka ketika Allah perlihatkan, inilah balasan surga, jannah untukmu dari perjalanan kamu menuju masjid, dia lantas mengatakan, duhai, kenapa tidak lebih jauh sehingga saya dapat meraih jannah yang lebih indah dari ini, gitu ya. Yang kedua, ketika dia mengatakan, duhai, kenapa bukan yang baru? Suatu pagi dia ketika menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di musim dingin, dia melihat ada seorang miskin yang tidak punya pakaian yang cukup untuk menutupi tubuhnya, menyelamatkan tubuhnya dari rasa dingin. Maka 2 baju yang dia pakai, pertama baju yang bagus diletakkan di bagian dalam, dan baju luarnya adalah baju yang sudah tidak bagus lagi. Dengan harapan kalau sudah sampai di masjid dia akan buka baju luar, nanti dia memakai baju yang bagus di dalam masjid. Saat di perjalanan dia melihat orang yang sedang kedinginan di rumahnya, dia berikanlah itu baju yang luar. Lalu dia mengajak orang itu, dan orang itu mau untuk berjamaah bersama beliau ke masjid. Dari apa yang dia lakukan, Allah memberikan balasan jannah, dan luar biasa balasan yang diperlihatkan saat dia sakratul maut. Maka dia mengatakan, duhai, kenapa tidak yang baru? Saat itu saya berikan. Ini yang bukan baru saja imbalannya seperti ini, apalagi seandainya yang pakaian yang saya berikan itu yang masih baru, bukan baju luar yang jelek. Dan yang ketiga, kenapa tidak semua?
Itu kata Rasulullah, karena suatu pagi juga dia sedang sarapan, datanglah orang miskin mengatakan, saya sangat lapar, saya tidak punya makanan. Maka diberikanlah orang itu makanan, dengan segelas susu dia bagi dua, yang separuh untuk tamunya yang sedang kelaparan, dan sepotong roti juga dia bagi dua, yang separuhnya juga untuk tamunya yang sedang kelaparan tersebut. Saat dia dalam keadaan sakratul maut, Allah perlihatkan, inilah imbalan jannah, imbalan surga untuk Sya'ban. Maka Sya'ban mengatakan, duhai, andai saja saya berikan semua, segelas susu yang saya hadapi saya berikan semua, dan juga sepotong roti saya berikan semua, akan seperti apa lagi yang Allah berikan balasan. Maka dia mengatakan saat itu, duhai, kenapa tidak semua? Nah, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para asatizah dan ustazah, beserta juga para awliyail umur, para wali murid, dan siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Cordova. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Dengan saum ini kita akan bagaimana merasa bahwa tidak enak kita ini lapar. Kalau kita hanya menahan di siang hari, tapi orang-orang fakir miskin sepanjang waktu dia dalam keadaan lapar, maka timbullah pikiran untuk berzakat, timbullah pikiran untuk berinfak, dan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak memberi dan berbagi. Dan juga yang kedua, sebelum datang penyesalan, marilah sama-sama kita lebih baik menyesal di dunia, agar kita dapat menuai kebaikan berupa balasan dari Allah atas segala perbuatan yang ikhlas yang kita lakukan hanya dasar imanan wahtisaban. Insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat, karena Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang beribadah. It's like my soul thrives in your light, but how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan